mengkaji. Jadi walaupun kita harus mentaati Al-Quran, Bapak Ibu, kita tidak boleh memahami Al-Quran kecuali dengan pemahaman para salafus soleh. Wah, kita ini harus kembali kepada Quran dan Sunnah, benar. Namun apa? Kembali kepada Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman para salafus soleh. Tidak boleh kembali kepada Al-Quran menggunakan pemahaman kita sendiri. Bahaya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Siapa salafus soleh itu? Yaitu para sahabat, para tabi'in, ya, para tabi'ut tabi'in. 4 imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, ya, mereka adalah para salafus soleh. Mengikuti para ahlu tafsir, Ibnu Katsir, ya, para ulama-ulama yang kemudian menulis tafsir itu. Jadi memahami Al-Quran, kembali kepada Al-Quran harus berdasarkan pemahaman para salafus soleh, tidak boleh berdasarkan pemahaman kita sendiri. Kalau berdasarkan pemahaman kita sendiri, berabi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Datang Ustaz Taufik, ya, ngomong sama Pak Haji, Pak Haji, saya mau nikah Pak Haji, insya Allah saya mau punya istri ya 5 Pak Haji. Boleh tahu Ustaz Taufik? Oh boleh. Lah nggak boleh Ustaz Taufik punya istri lebih dari 4. Kata siapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fankihu ma qabalakum minan nisa." Nikahilah wanita-wanita yang engkau sukai. Matna berapa, Pak? 2. Wasulasa berapa? 3. Waruba berapa? 4. 2, 3, 4 berapa ditambah semuanya? 9. Ini dalil bahwasanya seseorang boleh menikah lebih dari 4 dan boleh menikah maksimal 9, Bapak Ibu. Setuju Bapak-bapak? Wah, setuju 9. Jangan setuju, itu salah, sesat Bapak Ibu. Ya, lah kenapa? Itu orang yang menafsirkan Quran sendiri. Fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Wah, itu kan 9 Pak Ustadz kan gitu ya. Kenapa? Karena 2 ditambah 3 ditambah 4 kan gitu ya. Bapak-bapak semangat sekali 9 setuju kan gitu ya. 1 aja takut sama istrinya. Ya. Setuju ibu-ibu? Enggak setuju ibu-ibu. Ya. Jadi apa? Kita harus kemudian membenarkan isi Al-Quranul Karim, ya, dan mentaati isi Al-Quran. Namun kemudian apa? Kita harus memahami, ya, Al-Quranul Karim berdasarkan, ya, pemahaman para salafus soleh. Nah, ini bahaya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang-orang yang kemudian apa? Menafsirkan Al-Quran nanti kemudian apa? Sesuai dengan keinginannya sendiri. Maka ini haram, tidak diperbolehkan. Kemudian nasihat bagi Alkitab, yaitu kita harus meyakini Bapak Ibu bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Apa Bapak Ibu? Kalamullah. Apa itu kalamullah? Firman Allah Subhanahu wa taala. Quran adalah firman Allah, ya. Jadi kalau firman Allah makhluk atau bukan? Bukan. Jadi apa? Perkataan Allah, firmannya Allah. Ya, Allah tidak menciptakan Al-Quran, namun Al-Quran firman Allah dan Al-Quran bukan makhluk. Enak saya ngomong seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Imam Ahmad bin Hanbal cuman mengatakan Quran bukan makhluk, dipenjara, disiksa, Bapak Ibu. Alhamdulillah, ini berkat perjuangannya Imam Ahmad bin Hanbal, hari ini kita bisa mengatakan Al-Quran kalamullah wa laisa makhluk. Quran adalah apa? Firman Allah dan bukan makhluk. Ini perkataan kayaknya ringan sekali Bapak Ibu. Namun Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama terdahulu memperjuangkan pendapat Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk, nyawa yang menjadi taruhan mereka Bapak Ibu. Ya. Maka kita melihat bagaimana sirahnya Imam Syafi'i rahimahullah, ya, didatangin. Wahai Imam Syafi'i, apakah engkau meyakini bahwasanya Quran adalah makhluk? Kan gitu ya. Nah, Imam Syafi'i pendapatnya sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Namun Imam Syafi'i dulu pernah kita sampaikan menggunakan tauriyah.
Ya, jadi tauriyah itu kemudian ya mengatakan sesuatu yang seakan-akan mengiyakan tapi sebenarnya maknanya bukan yang pada hakikatnya. Maka ketika ditanya, wahai Imam Syafi'i, apakah Quran makhluk? Imam Syafi'i mengatakan apa? Hada makhluk. Hada makhluk. Apa Pak ini Pak? Hada ini apa? Hada ini Pak. Jempol tangan itu makhluk, betul nggak? Betul. Maka dikira sama ya tentara-tentara di zaman itu tadi, kemudian apa? Oh, Imam Syafi'i sudah mengakui kalau Quran makhluk. Selamat Imam Syafi'i. Datang ke Imam Ahmad bin Hambal, maka kemudian, hai Imam Ahmad bin Hambal, gurumu Imam Syafi'i sudah mengakui Al-Quran adalah makhluk. Apakah engkau akan mengakui kalau Quran adalah makhluk? Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, bukan. Al-Quran kalamullah, Al-Quran firman Allah, dan bukan makhluk. Ambil dicomot Imam Ahmad bin Hambal, masukin ke penjara Pak. Besoknya mau disiksa. Membayangkan Imam Ahmad bin Hambal dalam penjara ini, besok saya mau digebukin ini ya di hadapan orang banyak ya, kemudian apa? Supaya saya mengakui kalau Al-Quran adalah makhluk. Bayangin, nangis Imam Ahmad bin Hambal. Ada kawannya di dalam penjara itu, yaitu apa? Seorang pencuri Pak ya, itu maling gitu, untuk makan cari roti. Ditanya sama kawannya ini, wahai Imam, kenapa engkau menangis wahai Imam? Saya takut kalau besok dicambuin, besok diinjak-injak. Ya, kemudian apa? Nanti saya tidak sabar dan mengakui kalau Quran makhluk. Maka kawannya yang mencuri itu tadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, "Wahai Imam, sesungguhnya yang engkau pertahankan adalah kebenaran. Sedangkan diriku, saya apa? Diinjak-injak, disiksa, itu bukan mempertahankan kebenaran, karena mempertahankan sepotong roti yang ingin saya makan itu, Pak. Mencuri, diinjak-injak, digajuli, dan saya tidak takut, wahai Imam Ahmad bin Hambal. Ya, untuk mempertahankan roti saja itu ya rela diinjak-injak. Bagaimana dengan kamu wahai Imam Ahmad bin Hambal?" Maka kemudian menguatkan ya Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya kemudian disiksa Imam Ahmad bin Hambal, dimasukkan ke dalam penjara dan tidak keluar sampai kemudian pemimpinnya ganti, Bapak Ibu. Ya, itu Imam Ahmad bin Hambal. Ya, jadi kalau kita melihat ya, kemarin kita share itu ya akhir kehidupan Imam Bukhari. Kita akan sering mendengar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari, Imam Bukhari, Imam Bukhari. Ya ternyata kemarin saya juga baru tahu kalau seperti itu akhir kehidupan beliau. Diusir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari negerinya, dari kampungnya diusir, sampai kemudian apa? Berpindah-pindah sampai kemudian Imam Bukhari rahimahullah itu meninggal di jalan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sakit. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 مضية